ya, sambil kita monitor nanti kita bisa cek lagi hari ini, misalkan suatu hari ya kita bisa ukur kalau dari terendah ke tertingginya ya masih 2000 sekian, masih 2400, kira-kira sih ada 300-an lebih. Oke, kalau ada pertanyaan monggo disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup dan teman-teman kalau mau Iya melanjutkan, Pak, mau bertanya Pak. silakan. Itu Pak yang tadi di area support Pak, kan kata Bapak kan ada beberapa kali buy. Apakah karena ada peluang karena range-nya naik, apa udah gitu ada beberapa peluang buy, apakah memang buy-nya berkali-kali atau bagaimana ya Pak yang tadi Bapak lihat di support di 1762 itu ya 17 yang ada di kasih tanda support warna biru tadi. Iya, memang satu tren utamanya kan naik, Bu. Tren utama sudah naik. Yang kedua, strukturnya sudah mulai tampak di sana. Strukturnya sudah mulai tampak di sana itu artinya pergerakannya ini sudah mulai kelihatan. Hijau sudah mulai merangkak ke atas. Meskipun ini ada koreksi, sama saja kalau kita tarik begini separuh, ini koreksi sudah berada di area koreksi dan mulai memantul. Dan mulai memantul itu artinya sudah mulai berubah warna. Berubah warna dari merah menjadi hijau dan mulai berjajar lagi. Kalau sudah mulai berjajar, maka sebenarnya fokus kita adalah buy sudah. Kalau di bawah ini ya, misalkan ini sudah warna merah, kemudian di area retrace ini tidak ada penolakan dan tiba-tiba berubah warna, maka sebenarnya kita cukup dua candle warna hijau ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita entry posisi buy, atau kita yakini ini sebagai konfirmator buyer akan mulai kembali menguat lagi, sehingga entry kita di sini. Pak Kalau yang tadi di bawah Pak, ya, ada apa, buy berkali-kali itu karena waktu tadi di support yang banyak penolakan, Bapak kan buy, udah gitu ada tanda mau naik lagi, tinggal mau naik lagi, buy lagi, apakah buy-nya bisa berkali-kali seperti itu tuh karena yakin dalam range naik gitu Pak, trennya naik atau gimana Pak? satu Berarti emang trennya boleh. naik, yang kedua koreksinya tidak banyak, Bu. Koreksi tadi kan sudah kita sampaikan. Misalkan di sini ada penolakan ya, banyak penolakan tadi ya. Di sini penolakan kuat sekali. Kemudian ini trennya turun. Nah, ketika sudah mulai ada penolakan lagi di sini, artinya maksimum kekuatan seller hanya sampai di sini. Kekuatan seller sudah hanya sampai di situ. Apakah ini akan menjadi pertanda akan naik? Ya, kalau berada di area support, ya sudah berada di area support dan ada penolakan, ada kemungkinan besar akan naik. Misalnya ini ternyata tidak naik kemudian turun lagi, ya kita lihat berarti zigzag, artinya masih imbang lagi. Kita selalu melihat karakter candle yang terbentuk, kita selalu melihat bagaimana strukturnya terbentuk. Ini strukturnya merah 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 merah, maksimum di sini ditolak lagi, maksimum di sini ditolak lagi. Kemudian kalau sudah sama kekuatan imbang, lebih baik kita tidak usah masuk. Sama itu begini, dia naik, kemudian ditolak lagi, kembali lagi, kemudian ditolak lagi ke atas lagi. Nah, yang saya maksud dengan imbang itu begini. Ini namanya area imbang. Imbang itu ditarik naik turunnya sama. Artinya dari tren turun ini sideways out konsolidasi di situ. Untuk melihat apakah ini kuat naik, ya tentu yang kita bisa tentukan adalah dengan breakout. Ya, namun demikian kalau kita bisa melihat secara jeli peluang yang ada, kita pun bisa melihat dari penolakan-penolakan yang ada di sini. Ini penolakan-penolakan banyak sekali di sini. Ya, banyaknya penolakan ini mengindikasikan momentum seller sudah mulai menipis, mulai kecil. Ya, sehingga ketika ada penolakan panjang,
Ini ada penolakan panjang, ya warnanya tidak kelihatan ya. Saya tak coba carikan yang warna ini ya. Nah, ketika ada banyak penolakan di sini, ya kemudian berada di area support, kemudian sudah muncul warna hijau dan sebelumnya penolakannya panjang sekali, maka sebenarnya ini sudah cukup untuk kita entry buy di candle selanjutnya. Nah, sedangkan teman-teman misalkan tidak terbiasa dengan konfirmasi seperti ini, ya bisa nunggu satu konfirmasi lagi, satu candle konfirmator untuk memastikan buyer betul-betul sudah kuat. Maka yang seperti ini dicoba diuji. Diuji itu apa? Diuji sebelumnya ada penolakan, kemudian ada penolakan lagi ditutup dengan warna hijau. Yang seperti ini dicoba diuji di candle selanjutnya langsung entry buy. Ya, tentu dengan menerapkan prinsip money management yang sehat. Kemudian dicoba juga, misalkan saya kurang yakin, saya biasa menggunakan sistemnya kalau ada penolakan 2 pun saya harus menunggu 2 konfirmator, artinya menunggu konfirmasi lagi candle berikutnya lagi, sehingga candle yang ketiga ini kita baru bisa masuk untuk meyakinkan. Boleh seperti ini, termasuk yang merah berikutnya ini. Kalau misalkan ini merah kembali, kemudian di sini di area di support ini dia tidak mampu lagi. Kemudian ini panjang lagi ditolak jadi buyer dominan, coba di sini langsung entry buy. Tidak perlu konfirmator karena sudah duanya sudah kuat sekali. Ini di support, kemudian penolakan buyer, ini turun lagi, penolakan buyer lagi, ditambah dengan volume yang terbentuk tebal, maka cukup kuat untuk buyer punya kekuatan lagi, sehingga coba dengan entry langsung di candle sesudahnya. Kemudian di satu sisi misalkan kita menunggu juga, bisa juga kita gunakan trigger selanjutnya. Saya kurang yakin dengan mencoba berapa kali saya masih banyak ruginya, saya perlu menunggu candle satu lagi, boleh. Sehingga setelah ini selesai menunggu konfirmasi lagi, ini harus menguatkan buyer, kalau enggak saya enggak mau. Boleh, jadi ini selesai baru kita entry buy di sini pun boleh. Dan masing-masing punya prinsip, punya catatan sendiri di dalam kita mengalami hal seperti ini, di dalam menentukan trigger masing-masing. Itu apalagi sudah mulai muncul berjajar bayarnya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Jadi tetap kita pahami strukturnya. Ada 2 kali buy misalnya Pak, ya itu tuh buy pertamanya close dulu sampai profit selesai terus buy lagi yang kedua, atau maksudnya buy pertama masih dibiarkan? Bukan, ini profit selesai, profit close, profit selesai begitu, Bu. Jangan terus-terusan. Maksud saya ini ketika sudah profit selesai, kemudian kita melihat ada peluang lagi. Kalau tidak ada peluang lagi, ya enggak usah. Artinya dari sini tadi ada peluang dari trigger ini, berarti kita masuk profit selesai. Bukan terus ini dibiarkan nanti tambah lagi, bukan. Kalau bisa usahakan ketika transaksi profit selesai, kemudian berhenti, break dulu, perhatikan dulu yang terbentuk. Jangan tiba-tiba begitu profit seolah-olah kita sudah pintar, seolah-olah kita sudah yakin, oh saya selalu begini tepat, oh saya selalu melihat ini dengan syarat yang seperti ini sudah cocok betul. Usahakan ketika selesai entry break dulu, perhatikan lagi momen lagi selanjutnya untuk menurunkan emosi kita, karena kalau tidak diturunkan terus-terusan akan masuk. Sekali lagi, kalau udah terus-terusan masuk, nanti ada satu bagian atau satu kelemahan kita entry yang salah. Maka begitu entry selesai profit, break dulu, biasakan break dulu. Ya, kegiatan apa dulu gitu ya, apa yang mungkin kegiatan apa yang kita bisa kerjakan, habis itu melihat lagi peluang lagi baru masuk lagi. Untuk jeda ini untuk apa? Untuk menetralkan psikologi kita, artinya untuk mengontrol emosi kita biar tidak meluap-luap lagi nanti. Ya, seperti itu Bu Rin, mungkin bisa bermanfaat. Ya, kasih Pak. Oke, makasih. Ada lagi mau bertanya ini? Selamat malam Pak Wijaya. Ya, selamat malam dari Pak apa JP, Pak. Nggih Pak JP, monggo. Udah lama nggak masuk kelas. Iya. Pak, aku mau tanya sedikit aja sih Pak. Sebenarnya kalau kita trading itu musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Iya.
betul. yang teknikal, fundamental segala macam itu adalah proses yang kita alami Ya. dan kita lakuin dari waktu ke waktu. Sebenarnya dalam saya poinnya tips dari Pak Wijaya buat kami untuk mengontrol psikologis khususnya emosional waktu masuk dan emosional waktu keluar. Khususnya pada trader-trader pemula, kendala seperti itulah yang sering dihadapi. Oh, ini udah ngerasa bagus loh, masukin tanpa harus melihat candle konfirmasi selanjutnya. Itu saya sudah pernah mengalami hal seperti itu, merasa yakin dengan kita, oh ini sudah ada triggernya yang bisa membuat itu make sure untuk kita masuk ke market. Taunya itu adalah bull trap yang bikin market itu bisa berbalik arah. Ya. Nah, yang pengen saya minta penjelasannya dari Pak Wijaya adalah psikologis trading untuk kita mengontrol emosional kita nggak keganggu sama fluktuasi market, fluktuasi profit yang dihadapin oleh teman-teman, terus dan mengontrol di segala kondisi. Itu sih Pak, mohon pencerahannya Pak Wijaya. Baik. Terima kasih Pak JP, pertanyaannya luar biasa, bisa mewakili mungkin hati-hati yang lain yang mungkin dalam menghadapi hal yang sama, menghadapi posisi yang sama, intinya masih grogi, masih ada ketakutan yang luar biasa sehingga membuat trading kita kacau bin balau, tidak jelas, takut sedikit ketika buy tiba-tiba turun sedikit saja sudah bingung kita. Apalagi melihat teman-teman yang lain, oh ini cenderung buy, oh ini cenderung sell, tambah kacau lagi. Nah, syarat atau pertanyaannya bagaimana strateginya, bagaimana cara mensiasatinya, yang paling penting di dalam mengendalikan psikologi kita. Yang pertama, jadilah diri sendiri, ya, jadilah diri sendiri. Yang kedua, kuasai dan gunakan sistem trading kita. Sistem trading yang cocok buat kita. Yang ketiga, untuk mengendalikan psikologi kita biar tidak terganggu ketika sudah, bahkan ini sudah mungkin banyak teman-teman yang sudah berpengalaman, ada kegalauan ketika baru saja masuk koreksi sedikit saja, ini sudah tidak karu-karuan, pikirannya kacau sehingga cut loss semuanya. Yang ketiga, saran saya adalah perbanyak latihan. Di dalam latihan itu anggaplah uang sendiri, ya, karena kalau kita hanya menganggap itu uang yang tidak berguna, yang terjadi hanya menyepelekan, hanya menganggap remeh. Yang selanjutnya, ya tentu harus menguasai money management dan risk management dengan baik. Termasuk di sana adalah manajemen recovery. Oke, kita bahas yang pertama. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri ini yang sudah kita sampaikan itu harus diuji dengan metode, dengan gaya kita. Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Apalagi mungkin ini saya dari ahli, ini dari orang yang menyampaikan, dari orang yang sudah pengalaman. Kalau ini sekarang ini mau buy di angka sekian, di angka sekian, ya jangan percaya, jangan mudah percaya dengan seperti itu. Yang penting kita fokus pada yang sudah kita kerjakan. Kalau saya punya trigger ini saya jalankan, kalau saya punya trigger ini saya jalankan, sampai benar-benar
tercipta satu kebiasaan yang mendarah daging. Diingat ya, mungkin teman-teman belum bisa mengalami yang seperti kita lakukan dulu. Saya demo itu dulu 2 tahun berturut-turut. Ya kalau kita melihat sekarang logikanya, makan apa? Ya itu pasti yang jadi pertanyaan. Karena saya dulu bukan fokus di sana dulu. Karena fokus kita di penguasaan. Ya sementara saya bisa kerja apapun yang bisa kita terapkan untuk bisa kita menghidupi kita. Yang terpenting ini bukan waktunya, tetapi mengenali karakter strategi yang sudah kita jalani. Coba kemudian diuji, dites, diuji lagi, diperbaiki lagi, dicoba lagi, diperbaiki lagi, terus menerus begitu. Fokus pada satu arah, jangan noleh kiri kanan. Kalau kita noleh kiri kanan, ada yang menyampaikan, oh itu enggak betul, cara begitu itu membahayakan. Ya itu biasa omongan orang begitu biasa. Selagi kita fokus dan yang kita fokuskan itu betul-betul sudah mulai tertuju dan mulai kita bisa menguasai dan mulai nyaman, ya gunakan. Sudah jangan terpengaruh dan latih terus-menerus. Jangan terpengaruh oleh orang siapapun kecuali betul-betul memberikan masukan yang cocok buat kita dengan gaya kita. Ya baru kita pertimbangkan. Ya sistem yang kita gunakan harus betul-betul kita kuasai. Kalau kita tidak kuasai ya sama saja. Kita baru 1 bulan, 2 bulan profit konsisten, tidak menjamin itu menguasai sistem. Ya bisa saja karena faktor kebetulan tahun ini atau bulan ini marketnya lagi berpihak pada kita. Karena seorang trader profesional itu harus sudah teruji oleh waktu. Dengan berbagai kondisi market yang berubah naik maupun turun, dia selalu bisa mengatasi, selalu bisa menemukan jalan yang terbaiknya. Ya tentu bisa dengan recovery, bisa mencoba banyak recovery, sehingga kalau sudah banyak mengalami, banyak mencoba recovery dan ujungnya kita bisa keluar dari sana, tentu menjadi kebiasaan dan sangat membuat hati ini menjadi tenang dan nyaman. Karena apa? Market naik dan turun itu urusan pasar. Yang penting kita terapkan sistemnya dengan trigger yang sudah ada, kita terapkan manajemen sudah kita terapkan dengan baik, biarkan berjalan. Jangan dipaksa-paksa, oh ini mau naik, ini ketika sudah betul-betul mau berbalik, kita punya dagangan buy misalnya, tiba-tiba marketnya turun dan mulai berjajar. Kalau kita mengikuti hati kecil, pasti nanti membela dagangan kita, membela transaksi kita. Entar lagi juga akan naik lagi, entar lagi naik lagi. Ya karena kita tidak menguasai sistem dengan baik. Ketika sudah mulai berbalik arah, tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Dan itu bisa kita terapkan ketika kita sudah menguasai sistemnya. Kalau tidak menguasai sistemnya, ya tentu akan ada keraguan di sana. Pasti ada keraguan. Kemudian pastikan kita tidak punya beban psikologi yang kuat. Misalkan kita punya tanggungan utang yang banyak sekali, modalnya juga mempengaruhi modal yang kita gunakan, apalagi modal dagang, modal untuk simpanan masa depan atau modal untuk anak, modal untuk berdagang. Ini sangat mempengaruhi, tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Kalau jangan trading dengan posisi seperti itu, saya jamin pasti tidak akan bisa konsisten. Ya tinggal percaya atau tidak. Yang mungkin yang mengalami hal yang sama seperti itu, ya silahkan nanti dikoreksi, silahkan nanti diangan-angan sendiri. Saya mengalami hal yang sama seperti itu, sehingga saya betul-betul break selama 2 tahun penuh, tidak melakukan tidak transaksi dengan real account, tetapi memperbaiki sistem trading kita. Kalau sudah diperbaiki, sudah diuji terus menerus dan sudah membekas di dalam benak kita, artinya sudah di luar kepala menyelesaikan satu masalah itu, maka akan dengan sendiri ketenangan akan muncul di sana. Kalau ini tidak dikuasai, susah sekali nanti. Ya, termasuk tadi diperbanyak latihan, meskipun demo, anggap saja ini uang kita. Meskipun nanti ketika kita menggunakan real ada perbedaan, memang ada perbedaan. Tetapi kalau kita sudah terlalu banyak latihan, sudah ibaratnya sudah di luar kepala, maka rasa khawatir itu pelan-pelan akan terkikis dengan keahlian kita.
Kemudian kuasai money management dengan baik tadi. Salah satu bagian yang mendasar di dalam trading adalah pengendalian lot kita, pengendalian kerugian kita. Jangan muluk-muluk kita mau profit, jangan terlalu tinggi kita meresikokan. Jadi jangan over profit, jangan over resiko. Ya, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan, beberapa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan meredam psikologi kita biar tidak liar, biar kita tidak deg-degan. Ya kalau deg-degan wajar, artinya kecemasan itu bisa kita kontrol ketika kita menguasai semuanya tadi. Oke, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa diterapkan. Yang kita sampaikan ini bukan teori, tetapi saya pelaku yang betul-betul sudah mengalami hal yang sama. Dalam kondisi seperti itu saya sudah mengalami, dari pagi ketemu pagi sudah mengalami, dari kondisi yang bangkrut sudah mengalami. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan ketika kondisi seperti itu, tidak ada cara lain kecuali kita harus betul-betul menguasai sistem, kemudian perbanyak latihan, perbanyak penguasaan money management, recovery, dan jadilah diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami materi sedikit yang kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas trading kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, semata-mata hanya untuk kebaikan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.